ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Bjorka yang diduga berasal dari pohon. Bjorka, sini. Hector Bjorka ini. Setelah data Presiden Joko Widodo, Bjorka berjanji akan membocorkan data My Pertamina. Bjorka. Sorotan lain, saudara, pengamat keamanan siber Pratama Prada menyebutkan bahwa ada dasar hukum hacker Bjorka melanggar undang-undang ITE. Pengamat menilai untuk menangkap Bjorka diperlukan kerjasama dengan negara lain. Denny Siregar menantang balik hacker Bjorka untuk meretas data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun Denny Siregar menyebut hal itu tak akan dilakukan lantaran Bjorka tak berani. Masih ingat saat Trans TV dihack? Mohon maaf, kami mengganggu kenyamanan Anda. Kami ucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1437 Hijriah. Ucapan selamat ini kami sampaikan kepada Anda bangsa Indonesia. Karena Indonesia adalah negara berpopulasi muslim terbesar di dunia. Tapi sayang, Anda tidak tahu banyak tentang Islam. Anda bisa bersenang-senang di tahun baru ini. Tapi jika Anda tahu, Anda tak mungkin bisa bersenang-senang. Apakah Anda tahu bahwa bulan Muharram adalah satu di antara 4 bulan mulia? Muharram adalah bulan yang diharamkan pertumpahan darah di dalamnya. Islam mengharamkan pertumpahan darah di bulan Muharram. Bahkan sebelum Islam datang pun bangsa Arab telah mengakui kesucian bulan ini dengan tidak menumpahkan darah. Jika Anda memang tahu banyak tentang Islam, Anda tidak akan bersenang-senang. Di bulan Muharram inilah Khalifah Anda Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan telah berbuat haram. Yazid memenggal kepala cucu Nabi Muhammad yang bernama Husain beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya di Karbala. Tanyakan pada diri Anda, di mana posisi Anda, bersama Husain di Karbala atau bersama mereka yang merayakan kezaliman?
Pratama, Bjorka bersembunyi dengan menggunakan proksi yang susah dideteksi. Pratama juga mengakui bahwa Bjorka cukup pintar karena menggunakan Tor browser. Ia pun menilai butuh kerjasama dengan negara lain untuk mengetahui identitas dan menangkap Bjorka. Aksi sporadis hacker Bjorka vs tim sus pemerintah Indonesia. Aksi sporadis yang dilakukan hacker Bjorka melawan pemerintah Indonesia terus bergulir. Terbaru, aksi sporadis Bjorka ke instansi pemerintah direspon dengan digelarnya rapat khusus di kantor kepresidenan dan lahirnya tim khusus bentukan Presiden Joko Widodo. Tak hanya direspon oleh pihak Istana Kepresidenan, Komisi 2 DPR juga menyoroti aksi Bjorka yang membobol data pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara di pihak Bjorka, kini akunnya di sosial media Twitter telah diblokir. Tak hanya itu, ruang privat yang dibuat Bjorka di media sosial Telegram juga telah di-take down. Meski demikian, Bjorka tebar ancaman bakal bongkar data yang dimiliki BUMN Pertamina sebagai bentuk dukungannya bagi demonstran yang menolak kenaikan harga BBM. I still don't have a Twitter account at the moment. Still preparing to leak Pertamina. Saya masih belum memiliki akun Twitter saat ini, masih bersiap membocorkan data Pertamina, tulis Bjorka melalui ruang privat Telegram. Aksi penutupan ruang privat yang dibuat Bjorka di Telegram ini merupakan kedua kalinya terjadi. Sebelumnya pada Minggu, tanggal 11 September tahun 2022, ruang privat buatannya pun telah ditutup. Yeah, Indonesian Gov just shut down my Twitter account and my previous channel on Telegram. But this won't stop. Ya, pemerintah Indonesia baru saja menutup akun Twitter saya dan saluran saya sebelumnya di Telegram. Tapi ini tidak akan berhenti, demikian tulis Bjorka. Ini yang ketiga ya. Bjorka bilang kalau ya saya tidak tahu tentang orang ini, tetapi karena begitu banyak orang yang bertanya tentang pria Permadi Arya ini, saya hanya ingin menyapa gitu. Terus lanjut tweet keduanya, begitulah atau ya begitulah gitu. Permadani Arya adalah teman dari si ini ya, Denny Siregar. Keduanya telah hidup dari uang pajak Indonesia tetapi menggunakan internet untuk mempolarisasi orang yang dengan mereka gitulah, persetan gitu katanya gitu. Dan di-share juga data milik si Abu Janda ini ya, lengkap seperti yang lain juga, tapi dia punya 3 alamat rumah guys. Oke ya, jadi ini update terbarunya. Nanti kalau ada lagi tolong kabarin saya. Pada hari Senin 5 September kemarin meminta para hacker untuk jangan menyerang karena tiap kali ada kebocoran data yang dirugikan adalah masyarakat. Kata netizen nih, Kominfo kalau soal blokir-memblokir nyuruh hacker jangan menyerang. Kok kayaknya agak susah ya? Soalnya para hacker ini hobinya ya nyerang. Soalnya itu kerjaannya dia. Kalau nggak nyerang terus suruh ngapain? Masa dia disuruh daftar PNS? Ya udah Kak bantuin nih. Buat para hacker, tolong jangan nyerang. Kasihan lo, mereka udah capek blokir judi online, blokir situs dewasa, blokir kata slebel. Jadi buat para hacker jangan gitulah. Mohon dibantu kerjasama. Kak berharap kedepannya akan ada perbaikan sehingga data pribadi kita tidak lagi mengalami kebocoran.
Bjorka ini menyasar menteri-menteri yang dipuji-puji oleh presiden tapi ternyata perilakunya buruk. Dan itu alasannya mengapa presiden selalu panggil Pak Luhut untuk menyelesaikan masalah tuh, kan itu intinya. Jadi memang terbukti ini kabinetnya ini berantakan itu. Dan Bjorka tahu bahwa publik ingin dapat kepastian mereka kerja apa enggak sih. Mungkin Erick Thohir waktu mau di booster dia bilang, "Bentar dulu gua mau kampanye di TikTok dulu tuh." Lalu lupa dia di booster gitu kan. Demikian juga Ibu Puan mau di booster dia bilang, "Oh iya nanti besok ya karena saya ditugaskan oleh Ibu Mega untuk berkeliling menemui para petugas para ketua-ketua partai itu untuk lobby politik 2024." Jadi kelihatannya yang kita sebut sebagai kedaruratan kesehatan justru diabaikan oleh mereka yang ada di istana kan. Dan kita akhirnya jengkel. Kalau kita disuruh pakai masker, disuruh booster, tapi mereka nggak lakukan hal yang sama kan. Jadi itu juga akan memperkuat semacam persatuan untuk bukan lagi sekedar demo BBM, tapi demo tentang kebohongan-kebohongan di istana. Itu soalnya tuh. Sekarang kita tunggu misalnya, Bjorka tentu punya data, lalu nanti istana bilang ya itu data hoax. Oke, kalau data hoax bukan yang benar dong, yang mana yang benar kan? Erick Thohir udah vaksin, oke, bukan yang benar. Supaya si Bjorka itu kita tangkap rame-rame dipenjarakan secara digital itu. Tapi selebihnya orang memang menduga ya memang mereka yang di istana itu tidak patuh pada prosedur yang dia bikin sendiri. Yang sering saya katakan bahwa oke, presiden minta rakyat itu pakai masker, tapi rakyat minta juga presiden dan menteri-menterinya pakai otak. Nah sekarang Bjorka bilang mereka nggak pakai otak. Jadi bukan saya yang sebutkan dulu, tapi memang terbukti bahwa data-data itu menunjukkan tidak ada sebetulnya satu kebijakan yang dilakukan lebih dahulu oleh mereka yang buat kebijakan itu. Jadi rakyat diperas, akhirnya bisnis PCR masih tertunda-tunda dan suatu waktu saya kira Bjorka akan buka data itu tuh. Hai Bjorka, help us. Oh, apa tiket tuh? Bisa bocor data nomor HP. Oke, kita lihat apakah bocor tidak. Ding ding ding, mari kita lihat. Senyum. Wah, selamat, data kamu tidak termasuk dalam sampel yang diberikan oleh pelaku sebaik 2 juta. Alhamdulillah, nggak bocor. Bangsat.